Chelsea mendapatkan pembaruan cedera menjelang pertandingan melawan Burnley dengan kabar latihan Moises Caicedo, Mikhailo Mudryk dengan beberapa pemain lainnya yang masih terganggu. Cole Palmer disebut obat luka perginya Kevin De Bruyne dari Chelsea. Sementara Pochettino siapkan amunisi baru untuk stok pemain yang memiliki naluri pencetak gol handal. Berikut ulasannya. Untuk Chelsea dan Pochettino, hasil pertandingan sempat membaik menjelang jeda internasional pada bulan Oktober. Tetapi harapan akan kembalinya pemain bintang agak terlambat. Armando Broja kembali beraksi tetapi dipaksa kembali lebih cepat karena kebutuhan daripada pilihan. Noni Madueke juga kembali ke skuad tim utama melawan Fulham dan mendapatkan beberapa menit di akhir kemenangan 2-0. Ini adalah pertama kalinya dia tampil sejak sebelum jeda sebelumnya. Di luar itu ceritanya hampir sama untuk Chelsea dan manajer baru mereka. 4 pemain inti tim utama belum tampil di babak kepelatihan Pochettino. 3 diantaranya akan bersaing untuk tempat dalam starting line-up. Reece James akan memasuki jeda internasional keduanya musim ini setelah hanya bermain 1 kali saja. Ada harapan bahwa kapten klub akan kembali saat kompetisi domestik dimulai lagi setelah diberi hukuman oleh FA yang akan membuatnya absen dari perjalanan ke Burnley jika dia tetap fit. Ben White Badiashile seharusnya telah menargetkan periode ini pada awal Oktober tetapi belum terlihat musim ini. Romeo Lavia termasuk di antara mereka yang harus menunggu pulih hingga November. Cedera Ben Chilwell yang sekarang diperkirakan akan absen selama sekitar 2 bulan telah mengurangi sedikit optimisme yang sedang tumbuh di Stamford Bridge dan kekhawatiran terus-menerus atas kondisi fisik Moises Caicedo. Pemain internasional Ekuador itu tampaknya menjadi korban kutukan yang sama yang melanda banyak pemain cedera di musim sebelumnya. Dia absen dalam pertandingan pertama setelah jeda terakhir karena cedera yang didapatnya bersama timnasnya dan telah merawat masalah lututnya sejak saat itu. Pada akhir kemenangan di Craven Cottage, dia terjatuh sambil memegang kakinya dan kini menjadi keraguan baru untuk perjalanan ke markas Burnley. Saya harap tidak ada yang salah, tetapi itu hanya memar, kata Pochettino. Sekarang dengan Chelsea kembali berlatih menjelang pertandingan, ada kekhawatiran tambahan setelah pemain berusia 21 tahun itu tidak terlihat dalam gambar. Bersama dengan Reece James, Caicedo tidak muncul dalam liputan klub dan tampaknya tidak terlihat sekali lagi. Dia memang absen dari sebagian besar persiapan untuk pertandingan melawan Aston Villa minggu lalu dan masih masuk dalam skuad, tetapi ini adalah kemunduran yang tidak diinginkan. Ada kabar baik bagi Pochettino dan itu sangat dibutuhkan untuk tim. Setelah mencetak gol pembukaannya dalam seragam Chelsea, bukan malam impian bagi Mikhailo Mudryk pada hari Senin. Dia terpaksa keluar pada paruh pertama karena cedera ringan. Mudryk tampil sangat baik hingga saat dia bermain di sisi kiri bersama Levi Colwill selama 45 menit pertama, mengalami masalah kebugaran sejak pramusim. Pemain berusia 22 tahun itu mengikuti tur Amerika yang terputus-putus setelah kembali dari kejuaraan Eropa U21 dalam kondisi yang jauh dari siap bertanding. Hal itu berlanjut hingga musim ini dengan awal yang lambat, tetapi sekarang dia mulai menepati janji yang mendorong Chelsea untuk menghabiskan 62 juta euro untuk merekrutnya. Dia sedang bermain dengan baik, kata Pochettino kepada Sky Sports setelah pertandingan. Sayangnya di paruh pertama dia merasakan sesuatu di kakinya, tetapi kami berharap itu bukan masalah besar dan dia akan siap melawan Burnley. Berbeda dengan Caicedo juga Reece James, Mudryk terlihat di pusat latihan Cobham dan juga di gym. Tetapi hal itu tidak mengejutkan, itu berarti dia kemungkinan akan siap untuk memainkan peran besar lainnya bagi Chelsea. Gelandang baru Chelsea, Cole Palmer, tampil gacor dalam laga kemenangan melawan Fulham. Hal itu disebut merupakan obat luka perginya Kevin De Bruyne dari Chelsea. Cole Palmer turut berjasa dalam tercatatnya gol kedua oleh Armando Broja. Sejumlah fans Chelsea pun menganggap pembelian detik-detik terakhir dari Manchester City itu sebagai pembelian yang paling berhasil. Diketahui dalam laga itu gol pembuka dibukukan oleh Mikhailo Mudryk melalui asis Levi Colwill. Semenit kemudian Cole Palmer mengumpan bola dan dihalau oleh Fulham, namun justru sampai ke Armando Broja dan menjadi gol. Rating Cole Palmer juga cukup baik dengan penguasaan bola serta mampu menemukan peluang di ruang sempit.
Tak heran jika sejumlah fans Chelsea menilai bahwa Manchester City kehilangan pemain penting hingga timbul penyesalan. Bahkan ada fans yang menyebut pembelian Cole Palmer adalah obat dari luka penjualan Kevin De Bruyne yang kini menjadi playmaker di Manchester City. Banyak pihak yang meragukan apakah Cole Palmer bisa cocok dengan skema Pochettino di Chelsea dengan dirinya belum mencetak gol sejauh musim ini. Namun aksinya melawan Fulham tersebut membuat para penggemar London Biru kini mulai mengakui kemampuannya sepadan dengan nilai yang dikeluarkan oleh Chelsea untuknya. Bahkan salah satu pujian datang dari legenda Liverpool, Jamie Carragher. Dia menyadari betapa pentingnya peran Palmer di Chelsea. Salah satu peran penting itu ditunjukkan saat Cole Palmer terlibat dalam proses terciptanya gol yang dicetak oleh Armando Broja. Terlepas dari angka-angka di klasemen sementara, The Blues hingga saat ini tengah mengantongi masalah lini depan yang sangat tumpul. Mauricio Pochettino mungkin harus menambah stok pemain yang memiliki naluri pencetak gol. Mereka belum bisa memainkan Christopher Nkunku, Charney Chukwuemeka sempat cedera, kemudian Raheem Sterling belum tampil secara maksimal. Di tengah situasi ini, nama Ivan Toney dan Victor Osimhen pun mencuat sebagai solusi ketumbulan lini depan Chelsea. Baik Ivan Toney maupun Victor Osimhen merupakan target yang sama-sama menggiurkan bagi Chelsea di bursa transfer pemain mendatang. Dari segi reputasi, Ivan Toney masih harus berbenah usai mendapat sanksi larangan bermain dari FA sejak bulan Mei. Hukuman tersebut pun baru akan selesai pada Januari 2024 dan Ivan Toney selama ini menghabiskan hari-harinya bermain di luar tim utama. Brentford sendiri kabarnya ingin mempertahankan sang pemain, tapi bukan tidak mungkin ia bisa merapat ke klub lain karena Thomas Frank selaku pelatih sudah memberi lampu hijau untuknya. Menurutnya Ivan Toney adalah striker yang tenang dan memiliki penyelesaian akhir yang bagus di depan gawang. Sementara itu Victor Osimhen juga tidak kalah gacor untuk urusan mencetak gol. Ia adalah predator yang telah menjadi senjata ampuh Napoli dalam beberapa waktu terakhir dalam menjebol gawang lawan. Jika harus membandingkan, musim lalu ia berhasil mencetak 32 gol di Liga Italia, angka yang lebih tinggi dari Ivan Toney di Liga Inggris. Selain itu ia juga menjadi bagian dari skuad Napoli yang meraih Scudetto. Dengan kata lain, musim lalu adalah musim yang begitu gemilang untuknya. Chelsea pun disebut-sebut sebagai yang terdepan dalam perburuan Victor Osimhen. Nilainya saat ini di Transfermarkt menyentuh 120 juta euro untuk Chelsea. Menurut laporan tersebut, Chelsea sangat serius ingin memboyong Osimhen dari Napoli. Lini serang Chelsea saat ini lagi bermasalah karena sejumlah striker mereka mengalami cedera. Selain itu, produktivitas gol mereka cukup rendah sejauh ini. Jadi Pochettino menginginkan mesin gol yang sudah teruji dan Osimhen dinilai mampu memberikan itu bagi timnya. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.